Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan mahasiswa Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kembali lagi bersama saya Guntur Nugroho pada mata kuliah metode numerik. Kali ini tema yang akan kita ambil adalah tentang sistem persamaan linier yang akan kita awali dengan pendahuluan yang berisi dengan bentuk-bentuk dari sebuah matrik dan juga peranan dari ilmu ini pada terapan terhadap ilmu teknik sipil. Pada sesi pendahuluan ini, sebelum jauh kita masuk kepada perhitungan-perhitungan tentang sistem persamaan linier dan juga metode-metode yang akan diperkenalkan, maka terlebih dahulu akan kita bawa kepada review dari bentuk-bentuk matriks dan juga kategori-kategori dari matriks yang ada, sehingga itu nanti akan memahamkan terhadap ciri khas dari sebuah metode yang akan kita pelajari. Pada beberapa macam-macam matrik itu akan mempunyai bentuk. Ya, bentuk itu nanti akan menjadi ciri khas dari nama matrik itu, di mana seperti yang A ini, yang pertama ada matrik simetri. Jadi disebut matrik simetri kalau kawan-kawan itu mendefinisikan jika elemen baris nilainya sama dengan elemen kolom. Jadi ada baris, ini baris 1, baris 2, baris 3, kemudian kolom 1, kolom 2, kolom 3. Jadi simetri. Jadi elemen baris nilainya sama dengan elemen kolom. Kemudian yang kedua, yang B itu disebut sebagai matrik diagonal. Jika semua elemen nilainya sama dengan 0 kecuali diagonal yang utama. Jadi teman-teman bisa melihat sendiri di sini. Jadi jika semua elemen nilainya sama dengan 0. Semuanya sama dengan 0 kecuali diagonal utama. Diagonal utama itu adalah bagian yang berada di tengah diagonal seperti ini. Ada angka 1, kemudian 2, 3, kemudian 2 dan 6. Jadi ada di baris 1 di kolom 1, baris 2 di kolom 2, baris 3 di kolom 3, dan baris 4 di kolom yang keempat. Disebut sebagai matrik diagonal. Kemudian yang C atau yang ketiga disebut sebagai matrik identitas jika semua semua elemen nilainya sama dengan 0 kecuali diagonal utama dan syaratnya itu adalah bernilai 1. Jadi baris 1 kolom 1, baris 2 kolom 2, baris 3 kolom 3, baris 4 kolom 4 nilainya adalah 1 dan selain itu nilainya wajib semuanya adalah 0 di sisi atas kemudian juga di sisi bagian bawah. Nah, sehingga matrik itu disebut sebagai matrik identitas. Kemudian untuk yang D itu ada matrik segitiga atas. Jika di atas diagonal utama semua elemen bernilai 0. Jadi ada diagonal utama yaitu 2, 3, dan 6. Jadi di atasnya itu nilainya adalah 0. Apabila itu terpenuhi maka dia disebut matrik segitiga atas. Kemudian ada matrik segitiga bawah, yaitu jika bagian diagonal utama semua elemen bernilai 0. Jadi di bawah diagonal utamanya kan 2, 3, dan 0. Ini kemudian di bawahnya itu nilainya adalah 0, maka dia terpenuhi sebagai matrik segitiga bagian bawah. Kemudian untuk bentuk dari persamaan linier, jadi ada persamaan linier biasanya itu berbentuk misalkan ada suatu persamaan A11 X1 plus A12 X2 plus A13 X3 plus sampai kepada A1N XN itu sama dengan B1. Kemudian dari situ bisa kita lihat bahwa di sini A21 X1, A22 X2, A23 X3 plus titik-titik sampai dengan A2N XN itu sama dengan B2 dan berlanjut sampai ke B3 sampai kepada BN. Maka dalam notasi yang lain itu bisa kita kelompokkan. Jadi kita kelompokkan terhadap X1, X2, X3 sampai kepada XN dalam bentuk seperti yang ada di bawah ini. Persamaan di atas bila ditulis dalam bentuk matrik maka menjadi persamaan sebagai berikut ini. Jadi ada baris 11 sampai baris 21, 31 sampai baris yang ke N. Begitu juga dengan kolom 11, kolom 12, kolom 13, kemudian kolom sampai kepada kolom yang N. Kalau dikalikan dengan nilai X, maka akan sama dengan B.
menjadi bentuk yang seperti ini. Nah, itu disederhanakan menjadi matriks A dikalikan dengan vektor X, maka akan sama dengan vektor B. Nah, kemudian untuk peranan sistem persamaan linear yang kita pelajari di metode numerik ini pada bidang teknik, nanti kawan-kawan akan mempelajari mata kuliah yang bernama analisis struktur, di mana analisis struktur itu akan memakai beberapa metode untuk mencari nilai gaya dalam yang ada. Jadi nilai SFD, BMD, dan juga NFD itu akan dicari dengan beberapa metode. Satu ada metode Clapeyron, kemudian ada metode Cross, kemudian juga ada analisis struktur dengan metode matrik. Nah, di poin analisis struktur metode matrik ini, nanti sistem persamaan linear yang akan kita pelajari itu akan sangat berperan, seperti yang ada di sini. Silahkan dilihat, kita mempunyai sebuah portal ya, portal. Kemudian di sini ada batang 1, batang 2, batang 3. Ya, dengan masing-masing panjang batang tertera. Di sebelah vertikalnya ada, kemudian horizontalnya juga ada. Nah, di sini dia dibebani terbeban merata di batang 2 dan juga beban titik. Ada juga beban horizontal yang bekerja. Nah, dari sini nanti kawan-kawan akan menghitung matriks kekakuan. Jadi kekakuan di batang 1, batang 2, batang 3 secara lokal, kemudian akan digabungkan menjadi matriks kekakuan global. Dari perhitungan itu, nanti kawan-kawan juga akan mencari berapa simpangan yang ada. Nah, di situ nanti peran dari matriks akan muncul. Sebagai gambaran yang seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kawan-kawan akan memperhitungkan matriks kekakuan elemen 1, kemudian elemen 2, dan juga elemen 3, di mana elemen 1 itu ada di nodal 1, kemudian ada di nodal 2, dan juga nodal 3, dan nodal 4. Kalau itu semua kita gabung menjadi satu matriks kekakuan yang global, disebut sebagai overall stiffness matrix, maka bentuk matriknya akan menjadi seperti ini. Matrik gaya sama dengan matriks kekakuan, vektor gaya ya, vektor gaya sama dengan matriks kekakuan dikalikan dengan matriks displacement. Nah, dari sini nanti kita akan mencari sebuah nilai di mana kita akan mempunyai data setelah nanti dilakukan rearrangement istilahnya ya di situ. Rearrangement untuk memposisikan di mana sesuatu yang diketahui dikelompokkan menjadi satu dan yang belum diketahui juga dikelompokkan menjadi satu sehingga nanti akan terlihat. Nah, setelah dilakukan rearrangement, jadi nanti untuk gaya yang sudah diketahui itu kita posisikan di atas, kemudian yang belum diketahui yang dicari ada di bagian bawah. Begitu juga dengan displacement yang ada, yaitu pada bagian atas itu nanti akan ada nilainya, bagian bawah nilainya akan 0. Dari sini nanti kita bisa memposisikan matriks tersebut. Jadi yang kita ketahui dari gaya, kemudian matriks kekakuan, dan juga vektor displacement bisa kita sederhanakan. Nah, ini adalah penyederhanaan dari persamaan yang ada di slide sebelumnya tadi, di mana sebelah kiri itu adalah vektor gaya, kemudian di sini adalah matriks kekakuan, kemudian di sini adalah vektor displacement. Gaya diketahui, kekakuan diketahui, tapi displacementnya tidak diketahui. Itu yang akan kita cari. Dengan adanya beban tertentu dalam struktur kita tadi, maka dia akan mempunyai displacement sebesar berapa, gitu. Nah, ini akan kita ketahui. Maka untuk mencari itu, dan di sini sudah ada jawabannya. Maka menggunakan yang akan kita pelajari di metode numerik, yaitu displacement diselesaikan dengan metode eliminasi Gauss dengan prinsip merubah bentuk matrik menjadi matrik segitiga. Di sini porsi metode numerik berperan dalam aplikasi ilmu analisis struktur. Demikian rekan-rekan mahasiswa Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, sekilas tentang pendahuluan sistem persamaan linear, di mana kita diperkenalkan dengan review bentuk-bentuk dari sebuah matrik, kemudian sebenarnya apa fungsi dari sistem persamaan linear yang akan kita pelajari itu sudah
jelaskan di slide sebelumnya tadi akan dibahas dan digunakan di mata kuliah analisis struktur. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Mari kita akhiri perkuliahan kita pada sesi pendahuluan ini dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majelis bersama. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.